Baiklah, kita ke materi yang pertama kelas 11, yaitu senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Lihat dari judulnya, hidrokarbon. Hidrokarbon berarti dari unsur hidrogen dan karbon. Jadi yang disebut hidrokarbon itu adalah senyawa yang selalu di dalamnya ada unsur hidrogen dan karbon, dan termasuk itu senyawa karbon. Nah, nanti akan kita pelajari hidrokarbon itu adalah alkana, alkena, alkuna, dan ini kalian sudah belajar di kelas 10 dengan Bu Santi. Yang pertama kita akan belajar kekhasan karbon dulu. Karbon mempunyai nomor atom 6. Nah, kalau nomor atomnya 6 berarti jumlah elektronnya 6. Oke, masih ingat kan konfigurasi? Kalau 6 berarti konfigurasinya kulit pertama adalah 2, yang kedua adalah 4. Sekarang, kalau valensinya berisi 4, pertanyaannya apakah stabil atau tidak? Nah, tentunya tidak, karena di luar itu yang stabil harus berisi 8. Nah, karbon mempunyai elektron 4 di luar. Supaya 8, maka dia akan berikatan kovalen dengan atom yang lain, sehingga karbon bisa membentuk ikatan kovalen. Ini kalau Ibu contohkan, ini adalah karbon, maka karbon bisa mengikat 4 ikatan lain dengan cara berikatan kovalen. Ibu contohkan, ini karbon. Karbon bisa mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa bisa mengikat 4? Karena valensinya ada 4. Kalau valensinya 4, dia tidak stabil. Supaya stabil, valensinya harus 8. Maka dia akan berikatan kovalen dengan unsur yang lain. Nah, ini H, ini C. Ini namanya senyawa karbon. Oke. Sekarang Ibu contoh lagi. Nih, ada karbon lagi. Di sini karbon dengan karbonnya adalah ikatannya 2. Karbon dengan karbon bisa ikatannya tunggal. Nah, bisa tunggal. Kalau karbon dengan karbon ikatannya tunggal, ini termasuk kepada senyawa alkana. Tapi kalau karbon dengan karbon ikatannya rangkap 2, ini termasuk pada alkena. Masih ingat kan? Alkana, alkena. Kalau alkana adalah senyawa karbon yang ikatan C dengan C-nya adalah tunggal. Tapi kalau alkena adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antara C dengan C-nya rangkap 2. Oke. Balik lagi tadi ke karbon lagi. Masih ingat ya? Karbon mempunyai ciri khas bisa membentuk 4. Jadi setiap karbon itu selalu 4. Nah, contoh ini karbon, ini baru 2. Berarti C yang ini masih bisa mengikat 4. Berarti berapa lagi H-nya? H-nya adalah 2. Di sini juga ini baru 2. Sehingga berapa lagi dia bisa mengikat? 2 lagi. Kita coba. Nih, 2 ya. Nih. 2, 1, 1. Jadi 4. C ini bisa mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah ciri khas dari karbon. Ini juga sama. Setiap C selalu 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ulangi ya, tadi kalau C dengan C nya rangkap 2, ini namanya alkena. Tapi kalau tunggal alkana, sedangkan kalau 3 itu alkena. Masih ingat kan tata namanya? Kalau alkana mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, nonana, dekana, nonana dan dekana. Itu kalau alkana. Kalau alkena tinggal ganti, ana diganti dengan ena. Tapi mulainya dari C kedua, mulai dari etana. Etana berubah jadi etena, propana, propena, butana, butena, dan seterusnya. Masih ingat kan? Sama dengan alkuna juga sama.
sama tinggal diganti ana dengan una, tapi mulai dari suku kedua. Etana jadi etuna, propana jadi propuna, dan seterusnya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita teruskan ke tadi alkana dulu. Alkana yaitu jika C dengan C-nya ikatannya tunggal. Nah, sekarang dilihat C yang ini mengikat satu C. Nah, sekarang kita coba kalau C yang Bu ikat lagi dengan karbon lagi. Nih, C yang pertama mengikat 2 atom H nih yang putih dan 1 karbon. C yang mengikat 1 karbon namanya ini C primer. Nah, tapi yang kedua ini. Yang kedua mengikat C kiri dan C kanan. Berarti C ini adalah C sekunder. Nah, sekarang yang ketiga. C ini mengikat berapa C? C ini mengikat 1 ya, ini saja. Berarti ini namanya C primer. Oke, C primer adalah C yang mengikat 1 atom C. C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom C. Yang dilihatnya C-nya ya. Berarti C tersier adalah C yang mengikat 3 atom C. Dan C kuarterner adalah C yang mengikat 4 atom C. Nah, sekarang buatkan, coba sembarang saja. Buatkan coba rumus kimia yang ada C primer, ada C sekunder, ada C tersier, dan C kuarterner. Oke, silahkan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.